Satreskrim Polres Karawang berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yang terjadi pada Kamis, 15 Februari 2024. Korban tewas tersebut diketahui bernama Asma, 45 tahun, warga Desa Sumurgede, ditemukan dalam kondisi terlentang dengan luka jeratan di bagian leher. Dari hasil penyelidikan, Satreskrim Polres Karawang berhasil menangkap satu orang pelaku. Pelaku berinisial WY, 25 tahun, warga Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang. Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono menyampaikan bahwa pelaku dan korban adalah pasangan penyuka sesama jenis. Pelaku membunuh korban karena sakit hati. Motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban karena sakit hati dengan cara mencekik leher korban dan membenturkan kepala korban ke pintu kayu, ujar Wirdhanto, Kamis, 22 Februari 2024. Lebih lanjut, Wirdhanto menjelaskan, modus operandi hingga terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, bahwa pada bulan Desember 2023 pelaku meminjam uang pada korban sebesar Rp150.000 dengan jaminan KTP pelaku. Kemudian pada Januari 2024 pelaku membutuhkan KTP untuk mengambil beras di kantor desa, sehingga pelaku pun menghubungi korban untuk meminjam KTP tersebut. Namun korban meminta agar pelaku membawa uang dulu baru bisa mengambil KTP tersebut. Sejak saat itu pelaku mulai sering cekcok dengan korban. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22 WIB, pelaku dan korban berboncengan menggunakan motor korban dan akan pergi menuju ke rumah korban. Dalam perjalanan, pelaku dan korban membeli satu botol minuman keras pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah korban, kemudian korban meminta kepada pelaku untuk berhubungan badan satu kali saja. Lalu pelaku pun menuruti permintaan korban karena dijanjikan akan diberikan KTP miliknya. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 2 WIB korban meminta kembali pelaku untuk berhubungan badan. Namun pelaku menolak karena sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa pelaku akan diberikan KTP miliknya setelah melakukan hubungan badan sekali saja. Karena korban terus memaksa, pelaku pun menjadi kesal sehingga pelaku tersinggung dan lalu pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban, ungkap Wirdhanto. Pelaku mencekik leher korban dan mendorong korban ke arah belakang hingga kepala bagian belakang korban membentur pintu kayu dengan posisi tangan pelaku masih mencekik leher korban. Karena korban melakukan perlawanan dengan cara menarik kalung yang pelaku pakai, pelaku kembali mendorong korban ke arah samping hingga kepala bagian depan korban membentur pintu kayu dengan posisi tangan pelaku masih mencekik leher korban. Untuk memastikan korban sudah meninggal, pelaku menginjak leher korban berkali-kali kurang lebih selama 10 menit. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung mengambil KTP miliknya, kemudian pelaku mengambil juga handphone dan sepeda motor milik korban. Sebelum pelaku pergi meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa, pelaku mengunci pintu rumah korban. Kemudian, saat di perjalanan pulang pelaku membuang kunci rumah milik korban ke sawah dan pelaku langsung melarikan diri dengan membawa barang milik korban berupa handphone dan sepeda motor. Dari kasus dugaan pembunuhan, pembunuhan yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2024 di Kecamatan Cilamaya, di mana pada tanggal 15 Februari kemarin itu kami menemukan ada di salah satu rumah atau tempat kontrakan seorang laki-laki yang kita ketahui atas nama korban saudara Amung, umur 45 tahun, warga Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Warga Kecamatan Cilamaya Kulon, Desa Sumurgede, Kabupaten Karawang, yang ditemukan oleh warga setempat pada awalnya itu karena yang bersangkutan itu memiliki warung dan kemudian pada hari itu tidak buka. Karena ada kecurigaan, akhirnya warga datang ke lokasi, melihat, mengintip di jendela, dilihat ada sosok laki-laki yang berbaring. Akhirnya dibuka secara paksa pintunya tersebut melalui jendela dan akhirnya ditemukan korban sudah meninggal dunia dengan adanya beberapa tanda-tanda kekerasan. Dan akhirnya di situ adanya dugaan dilakukan pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan. Dan kemudian akhirnya Satreskrim bersama dengan Polsek Cilamaya
melakukan langkah-langkah penyelidikan. Memang penyelidikan ini cukup melakukan melalui beberapa proses ya, melalui mencari keterangan saksi, kemudian juga kami juga mengecek di situ adanya CCTV dan sebagainya, yang akhirnya kami menemukan adanya petunjuk terhadap pelaku. Awal mulanya kami melihat bahwa ketika melakukan cek TKP bahwa ini adalah sebuah perampokan karena adanya barang-barang dari korban yang hilang dari TKP, yaitu adalah sebuah handphone dan sebuah sepeda motor. Dari ini kami mencoba untuk melakukan langkah penyelidikan adanya kemungkinan dari motif sebenarnya dari kejadian pembunuhan ini. Apakah pembunuhan ini murni perampokan ataukah ada motif-motif yang lain? Setelah kami melakukan penelusuran dari sejumlah kemungkinan motif yang terjadi, akhirnya adanya titik terang dari kasus ini, kami dapat mengungkap kejadian pembunuhan ini, bahwa kejadian pembunuhan ini adalah dilakukan oleh pasangan atau kekasih korban. Jadi supaya diketahui bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh kekasih korban, di mana memang korban ini adalah penyuka sesama jenis. Sehingga pada saat itu kami akhirnya bisa mengetahui bahwa berdasarkan kami lacak di situ di mana keberadaan handphone dengan sepeda motornya, yang akhirnya kami mengetahui bahwa pelaku itu adalah TSKWY umur 28 tahun yang pekerjaannya adalah buruh harian lepas, yang merupakan juga warga dari Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon. Jadi perlu diketahui bahwa tersangka WY ini telah mengenal korban dari tahun 2019 via media sosial. Pada awalnya yang bersangkutan itu dihubungi secara langsung ya oleh korban, menanyakan di situ apakah pelaku ini bahasanya adalah jualan, menawarkan bisa tidak. Nah, pada saat terjadi sebuah transaksional di mana korban pada awalnya meminta pelaku untuk melayani nafsunya dengan harga 200.000, dan kemudian akhirnya disepakati 170.000. Nah, ini terjadi di awal tahun 2019. Hubungan akhirnya berlanjut sampai dengan tahun 2024 sampai dengan saat ini. Jadi sudah sekitar 4 tahun korban dengan pelaku ini berhubungan asmara. Ya, berhubungan asmara. Dan berdasarkan keterangan dari pelaku bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan itu sebanyak 8 kali. Dan setiap kali berhubungan badan, pelaku memang dibayar oleh korban, ya, bervariasi, bisa 200.000, ada 170, ada 150 selama beberapa kali, berdasarkan pengakuan dari tersangka. Kemudian selanjutnya di tahun 2023, kebetulan pelaku ini sedang butuh uang, dan akhirnya pelaku meminjam uang kepada korban sebanyak Rp150.000 dan menjaminkan KTP. Itu Desember 2023. Nah, di tahun 2024 ini kemarin sekitar bulan Februari ada pembagian bantuan sosial yang ada di daerah Cilamaya, di mana pelaku ini mendapatkan bantuan sosial tapi harus menyertakan KTP. Sehingga akhirnya pelaku mencoba untuk meminta kembali kepada korban KTP-nya yang ditahan selama ini. Nah, singkat cerita, kemudian pelaku menghubungi korban untuk mengambil KTP-nya, dan korban merespon dengan cara mengajak pelaku bertemu kembali. Ini pada saat tanggal 14 Februari malam. 14 Februari. Jadi mereka sempat ketemu di
warung atau TKP rumah korban. Dari hasil penangkapan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya, 1 setel pakaian yang digunakan saat pembunuhan, 1 botol minuman alkohol jenis anggur merah, 1 gelas kaca, 1 dompet warna hitam, 1 tas gendong warna hitam bertuliskan Sanematur, 1 kain lap warna putih, 1 motor milik korban dan 1 HP milik korban. Akibat dari tindakannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUH Pidana dan pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara.